Oke, selamat berjumpa kembali di channel Juragan Matematika. Kali ini kita akan membahas operasi bilangan bulat ya. Nah, jadi ini merupakan series matematika dasar yang mana pada matematika dasar ini banyak sekali digunakan untuk ya banyak hal dalam matematika. Kalau dasarnya sudah bagus, insya Allah kedepannya juga akan lebih bagus. Langsung saja kita bahas materinya. Cekidot. Oke, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama kita bahas yaitu sifat komutatif. Nah, ini artinya pertukaran ya. Nah, seperti apa bentuknya? Nah, ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Oke, ini dia bentuknya. Nah, penjumlahan kalau A tambah B itu sama juga dengan B tambah A. A dikali B sama dengan B dikali A. Dalam matematika, apabila tanda hubungnya sama dengan, ini artinya nilai yang di kiri dengan nilai yang di kanan itu setara. Jadi, ini merupakan konsep dasar. Jika ada pertanyaan dalam matematika, tanda hubungnya sama dengan, maka di sini kita harus menyetarakan nilai yang di kiri dengan yang di kanan. Oke, seperti apa contohnya? Oke. Di sini A dan B ini merupakan bilangan bulat ya. Dan tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Oke, ini contohnya. 8 ditambah negatif 7 sama dengan 1. Ini juga sama artinya juga dengan A tambah B. Kan tadi sama dengan B tambah A. Min 7 ditambah 8. Ini ya. 8 ditambah min 7 sama juga dengan min 7 ditambah 8. Ya, hasilnya sama, yaitu 1. Balik lagi ke konsep dasarnya, jika tanda hubungnya sama dengan, maka nilai yang di kiri harus setara dengan nilai yang di kanan. Nah, jika setara, berarti apa yang kita kerjakan itu benar. Jika tidak setara, cek lagi pengerjaannya. Oke, contoh kedua. Negatif 31 dikali negatif 5 sama dengan ya negatif kali negatif sama dengan positif 155. Nah, di sini juga sama juga artinya dengan negatif 5 dikali negatif 31. Nilai yang di kiri sama juga dengan yang di kanan. Nah, itu juga yang dimaksudkan dengan sifat komutatif pertukaran. Jadi kita itu tidak mengubah nilai yang di kiri dan yang di kanan. Oke, selanjutnya ada sifat asosiatif. Nah, pada sifat asosiatif ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, seperti apa bentuknya? A tambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Lihat, yang berubah hanya posisi kurungnya saja ya. Nah, pengelompokan, kita mengelompokkannya. Kalau pada perkalian, A dikali B dikali C sama juga dengan A dikali B kali C. Ingat, apabila tanda hubungnya sama dengan, kita harus menyetarakan nilai yang kiri dan nilai yang di kanan. Oke. A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Nah, sifat kumulatif ini tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Perlu kita merahkan di sini. Ini tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Oke, contoh soalnya. 12 ditambah 8 ditambah 7. Apakah setara dengan 12 ditambah 8 ditambah 7? Ya, 12 tambah 8 ini hasilnya 20. 8 ditambah 7 itu hasilnya 15. Kita lihat 20 tambah 7 itu hasilnya 27. Yang kanan juga hasilnya 27. Jika nilai kiri sama dengan nilai kanan, berarti apa yang kita kerjakan sudah benar. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya pada perkalian. Untuk asosiatif, negatif 6 dikali 5 dikali 4. Apakah sama hasilnya dengan negatif 6 dikali 5 dikali 4? Lihat, yang berubah hanya posisi kurungnya saja.
Oke, kita lihat negatif 6 dikali 5 hasilnya adalah negatif 30. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Nah, negatif 30 dikali 4 hasilnya adalah negatif 120. Negatif 6 dikali 20 hasilnya adalah negatif 120. Saat nilai kiri dan kanan setara, itu artinya pengerjaan kita sudah benar dalam operasi matematika. Oke, selanjutnya ada sifat distributif. Nah, pada sifat distributif ini hanya berlaku pada distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, seperti apa bentuknya? Oke, di sini ada distributif perkalian terhadap penjumlahan. A dikali B, terus A ditambah A dikali C. Ini ya bentuknya. Ini namanya sifat distributif. Biasanya kalau di pelajaran tuh kali pelangi. Oke, contohnya 2 dikali 3 tambah 4. Ini kita uraikan atau kita jabarkan. 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Oke, kita lihat operasi kiri dan kanan apakah ada yang keliru. 3 tambah 4 7, iya benar. 2 dikali 3 6, ditambah 2 kali 4 8. Yang kiri hasilnya 14, yang kanan juga hasilnya 14. Berarti pengerjaan kita sudah benar. Kita lanjutkan ke distributif perkalian terhadap pengurangan. A dikali B dikurang C. Ini kita jabarkan menjadi A dikali B dikurang A dikali C. Oke, ini ya bentuknya ya. Nah, contohnya seperti apa? Oke, 3 dikali 4 dikurang 1. Kita jabarkan, kalau di kanannya menjadi 3 dikali 4 dikurang 3 dikali 1. Yang kiri hasilnya 4 dikurang 1 itu sama dengan 3. Nah, sama dengan 9 yang kiri. Yang kanan sekarang 3 dikali 4 sama dengan 12 dikurang 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi yang kanan juga menghasilkan nilai 9. Saat kiri dan kanan sudah sama, itu berarti pengerjaan kita sudah benar. Nah, sifat distributif ini tidak berlaku pada operasi ya pembagian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Ini tidak berlaku ya. Nah, kita lihat contoh di bawahnya. 12 dibagi 4 tambah 2. Oke, yang kiri dulu. 12, 4 tambah 2 6, berarti 12 dibagi 6 sama dengan 2. Yang kanan coba kita uraikan pakai sifat distributif tadi. 12 dibagi 4 ditambah 12 dibagi 2. Hasilnya akan berbeda. Jadi yang kiri menghasilkan 2, yang kanan itu menghasilkan 9. Maka ini tidak berlaku terhadap penjumlahan dan pengurangan ya. Saat tanda hubungnya sama dengan, berarti kiri dan kanannya harus setara. Oke, yang terakhir ada sifat identitas. Nah, identitas ini merupakan sifat operasi hitung yang dioperasikan dengan bilangan lain. Akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, pada penjumlahan identitasnya itu ada 0, kalau pada perkalian identitasnya itu 1. Oke, contohnya negatif 20 ditambah 0 itu sama juga dengan 0 ditambah negatif 20 sama dengan 0 dikurang 20 sama dengan negatif 20. Jadi dioperasikan dia tetap menghasilkan dirinya sendiri. Nah, ini 150 kali 1 sama juga dengan 1 dikali 150 sama dengan 150. Oke, cukup sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kita tutup saja. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa, bertemu kembali di materi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.